Berita Metro TV hadir sepanjang hari. Suguhan paling hangat menemani Anda membuka pagi. Halo, selamat pagi pemirsa. Anda kembali menyaksikan Metro Pagi Prime Time. Menaati protokol kesehatan dalam melaporkan informasi. Tak hanya untuk saling menjaga antara kami, tapi juga sebagai pengingat Anda sebelum memulai ragam aktivitas dalam sehari. Metro TV, knowledge to elevate. Bisa kita mulai ya Pak Uda ya? Ya, kita mulai nih ya. Baik, selamat malam Soja, salam budaya kepada Bapak Ibu sekalian. Selamat datang Malam. Bapak Ibu yang sudah berapa kali menghadiri webinar Pertiwi. Selamat datang kembali di webinar Pertiwi pada bulan Agustus ini, di mana di bulan yang spesial ini kita merayakan HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, dan kita tahu pandemi masih saja berlangsung, walaupun sudah banyak turun di Indonesia. Saya yakin di tempat-tempat lain di luar negeri juga sudah banyak berkurang, tapi kita masih tetap harus banyak melakukan prokes dan tidak bisa keluar kemana-mana. Tapi kelebihannya kita bisa melakukan webinar yang justru bisa dihadiri dari berbagai negara. Mungkin kita bisa lihat kelebihan dari sisi keuntungan dari pandemi saat ini. Jadi kita bisa melakukan webinar yang diikuti oleh beberapa dari Bapak Ibu sekalian yang ada di luar negeri. Selamat datang kembali. Kali ini di bulan Agustus ini kita melaksanakan webinar kebangsaan, di mana diberi judul Jalan Terjal Menjadi Indonesia dan Jauh di Mata Dekat di Hati. Apakah itu maksudnya? Jalan terjal apa yang dimaksudkan? Mungkin saya bisa segera memulai webinar ini, tapi sebelum memulai webinar ini boleh saya ingatkan kepada Bapak Ibu, mungkin yang sudah sering ikut webinar sudah tahu, mohon memute mic Bapak Ibu sekalian, supaya jalannya webinar ini bisa berlangsung dengan lancar, tidak ada gangguan, dan presentasi yang ada tidak akan kami share karena itu merupakan hak intelektual dari masing-masing para pembicara. Dan juga peraturan berikutnya adalah bahwa webinar ini nantinya akan diulang kembali, akan di-upload di dalam YouTube dari Museum Benteng Heritage. Jadi jika ada teman Bapak Ibu sekalian yang tidak sempat mengikuti malam ini, bisa mengikutinya nanti di dalam YouTube dari Museum Benteng Heritage. Kemudian last but not least, jika Bapak Ibu ada pertanyaan nanti, silahkan ditulis di kolom chat, nanti akan dibantu dibacakan pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Baik, tanpa berlama-lama lagi, izinkan saya untuk share screen dan memperkenalkan moderator beserta para pembicaranya pada malam hari ini. Ya, seperti Bapak Ibu sekalian sudah tahu bahwa moderator pada malam hari ini langsung dikondak oleh Pak Udaya Halim. Buat Bapak Ibu yang baru pertama kali join webinar ini, bisa melihat dari sedikit profil dari Pak Udaya Halim. Beliau adalah pendidik, pendiri, dan pemilik dari King's Group of Education sejak tahun 1981. Jadi King's Groups of Education itu ada King's English Language School, ada Princess Creative School, dan ada IBEC Indonesia, yaitu Britain Education Center. Beliau adalah pemilik Museum Benteng Heritage Tangerang yang telah mendapatkan berbagai penghargaan. Salah satunya adalah The Gold Award of FIABCI dan Cipta Pesona Award untuk Budaya dan Lingkungan Destinasi Wisata 2012 dari Kementerian Pariwisata. Beliau juga adalah Presiden Persaudaraan Pertiwi Peranakan Tionghoa Warga Indonesia, dan tentunya beliau adalah aktivis budaya dalam melestarikan budaya peranakan Tionghoa. Itu adalah sedikit latar dari Pak Udaya Halim. Kemudian pembicara yang akan memberikan presentasi pada malam hari ini ada Pak Peter Carey.
Pak Peter Carey adalah seorang yang banyak Bapak Ibu sudah kenal. Beliau kita biasa manggilnya Pak Profesor Peter Carey. Beliau lahir di Rangun di Burma di bulan April tahun 1948, menyelesaikan sarjananya di Oxford University. Kemudian beliau adalah Emeritus Fellow di Trinity College, Oxford, setelah mengajar selama 3 dekade. Dan beliau adalah profesor pendamping pada Departemen Kemanusiaan Universitas Indonesia sejak tahun 2013. Jadi kita bisa bayangkan berapa lamanya beliau sudah tinggal di Indonesia ini. Dan ada beberapa buku hasil karya beliau mengenai sejarah dari Indonesia, khususnya tentang Pangeran Diponegoro. Bapak Ibu bisa lihat di sini ada The British in Java, kemudian 1811 sampai 1816, A Japanese Account, The Power of Prophecy, Prince Diponegoro and the End of the Old Order in Java, 1785 sampai 1855. Tanpa banyak berbicara lagi, saya serahkan ke Pak Udaya sebagai moderator untuk bisa lebih menjelaskan tentang Pak Peter Carey, Pak Profesor Peter Carey ini, sekaligus juga langsung melakukan memulai webinar ini. Kami persilakan Pak Udaya. Oke, selamat malam Bapak dan Ibu semua. Ya, jadi hari ini kita kedatangan berbagai pembicara yang luar biasa. Ya, pertama-tama tentu saja saya ucapkan selamat malam untuk yang di paling bawah dari Melbourne, ini banyak sekali. Ya, nah itu udah lebih malam daripada yang lain, dan selamat siang yang ada di belahan utara. Ya, dan selamat sore malam semuanya. Dan hari ini kita bertemu di webinar yang memang kita selalu lakukan setiap bulannya, dan khususnya menjelang 17 Agustus ini, kita 2 hari lagi kita akan merayakan ke-76 Indonesia, sehingga kami judul yang kita berikan adalah tentang kebangsaan. Dan di sini jalan terjal menjadi Indonesia. Lalu kemudian juga ada 2 sesi yang kita buat. Yang pertama yaitu ada 2 pembicara utama. Barusan Ika sudah memperkenalkan. Pembicara pertama adalah Pak Peter Carey, ya, yang kita kenal. Beliau luar biasa sekali menurut saya. Bagaimana latar belakang beliau yang lahir di Rangun, ya, dulunya Burma, kalau sekarang Myanmar, ya, sebuah negara yang banyak sekali konfliknya, ya, dan tetapi itu juga banyak membentuk, ya, pemikiran beliau sebagai orang Inggris lahir di Burma, ya, di waktu itu Burma, sekarang jadi Myanmar. Nah, kemudian beliau mengelana ke Indonesia dan jatuh cinta dengan Indonesia. Nanti saya nggak akan berpanjang lebar untuk menceritakan lebih banyak tentang beliau, ya, tetapi kita akan dengarkan bagaimana perjalanan beliau, lalu latar belakang kehidupannya. Pembicara berikutnya kita tahu adalah Agustinus Wibowo. Ini anak muda yang luar biasa sekali, ya. Saya kenal beliau sudah lebih dari 10 tahun, dan ternyata dunia itu sempit. Kemarin kawan baik saya dari Surabaya telepon yang mengatakan, wah, kalau ini Agustinus saya tahu kecilnya, dia bilang. Ya, rupanya bapak dan ibunya kawan baiknya. Nah, 2 pembicara ini, yang pembicara utama akan melakukan sesi yang pertamanya, yang dimulai dengan Pak Peter Carey, lalu kemudian Agustinus, supaya bisa lebih fokus. Nanti masing-masingnya, ya, kita akan bergantian untuk menceritakan latar belakangnya. Selain kedua orang pembicara ini, kita juga kedatangan 5 kontributor yang luar biasa dari 5 kota di 3 benua di 4 negara. Nah, disinilah kita bisa lihat betapa yang namanya keindonesiaan itu, ya, itu tidak terbelenggu dengan jarak, ya. Jadi ada yang paling jauh di utara, ya, Johan, ya, beliau luar biasa sekali, anak muda yang saya kenal. Nanti mungkin Ika akan ceritakan latar belakangnya, ya, dari masih SMP, SMA sampai sekarang menjadi seorang PhD dan ahli dalam water supply, ya. Oke, lalu kemudian juga ada yang dari Perth, ya, Lim, lalu kemudian dari Jerman juga, ya, dan dari Melbourne,
Nah, nanti satu-satu akan lebih baik kita inikannya ya. Dan yang last but not least, anak muda yang terdampar di Jepang, oke ya. Wah, Jadi ya komplit ya Pak Udaya ya. komplit ya. Makanya kita ingin memberikan sebuah gambaran apa sih arti keindonesiaan bagi kita yang lahir di Indonesia dan menjadi Indonesia. Oke, kita balik dengan Pak Agustinus dulu ya. Baik, Sebentar. saya akan kalau boleh saya akan share juga background dari sedikit profil dari Pak Agustinus atau Mas Agus ya. Saya biasa manggilnya Mas Agus. Sorry Mas Agus. Oke, ya. Buat Bapak Ibu yang mungkin sebagian sudah banyak mengenal tentang seorang Agustinus Wibowo, beliau adalah seorang penulis dan fotografer dan pernah tinggal 3 tahun di Afghanistan. Beliau berpetualang ke China, India, Pakistan, Suriname, Papua Nugini, dan hampir seluruh penjuru dunia. Beliau juga adalah sekarang menjalani sebagai penulis di rubrik harian Kompas dari hari Senin sampai Jumat. Itu berjudul Indonesia dari Seberang Batas. Bagi Bapak Ibu yang masih berlangganan Kompas, baik istilahnya Kompas online maupun yang masih paper, kan ada beberapa yang masih senang Kompas paper, bisa membacanya. Kemudian beliau juga sudah menelurkan beberapa buku-buku. Jadi buku-buku hasil karyanya itu ada Negeri Perang Afghanistan, ditulis tahun 2010, Garis Batas Perjalanan di Negeri-negeri Asia Tengah di tahun 2011, dan Titik Nol Sebuah Makna Perjalanan tahun 2013 yang sedang dibuat filmnya, sedang diproduksi filmnya, betul ya Mas Agus ya. Kemudian buku yang terakhir adalah Jalan Panjang untuk pulang, selesai diproduksi atau ditulis, dicetak di tahun 2021 ini. Pertemuan saya dengan Pak Agus, dengan Mas Agus ini pertama kali pada saat saya pergi bersama-sama rombongan Pak Udaya mengikuti konferensi peranakan di Pineng. Saya tadinya belum begitu mengenal beliau, seorang yang sangat humble, jadi ngobrol enak sekali kalau diajak ngobrol. Badan yang kecil itu selalu membawa ransel dan kamera kemana-mana, kelihatan dari situ ya. Sorry ya Mas Agus, bukan body shaming, tapi memang kecil. Tapi kecil-kecil cabai rawit ya Pak Udaya ya. Baik, saya akan stop sharing. Dan saya persilakan Pak Udaya untuk boleh memberikan komentar juga tentang Mas Agus. Oke, silakan kalau gitu ya, Agustinus akan share screen ya. Ya. Tolong ya, langsung share screen dah Agusnya. Ya, oke, thank you. Ya, Oke, selamat malam Bapak Ibu sekalian dan juga selamat siang buat Bapak Ibu yang berada di belahan lain dunia. Perkenalkan, saya Agustinus Wibowo, saya penulis perjalanan dan senang sekali ya bisa berbagi lagi dengan Pertiwi. Kesempatan terakhir kita sempat jalan bareng waktu itu di acara peranakan di Pineng ya, seperti yang dikatakan oleh Mbak Ineke tadi, dan itu juga membuat saya merasa ternyata akar Tionghoa dalam diri saya itu juga penting sekali, dan ini merupakan warna hidup saya yang perlu saya lestarikan. Dan memang dalam hidup saya pertanyaan tentang identitas itu selalu menjadi bagian penting ya, karena saya terakhir sebagai orang Tionghoa di Lumajang di Jawa Timur, dan tahun 80-an itu saya sudah pernah bermimpi untuk melihat dunia. Kota Lumajang ini bisa dibilang sebuah kota kecil, dan kebanyakan kami itu waktu itu ya cuma bisa mimpi aja. Jadi kalau ada pesawat terbang yang melintas di atas langit ya, kan Lumajang itu bukan di jalur penerbangan utama, jadi jarang sekali ada pesawat lewat. Nah, tapi kalau ada pesawat lewat itu biasanya anak-anak satu sekolah itu pada lari semua ke lapangan lalu teriak ke langit gitu, kapal bawa aku gitu. Dan itu mungkin ada Bapak Ibu yang juga pernah ngalamin zaman-zaman kayak gitu. Nah, saya dulu kalau lihat pesawat itu bawaannya pengen banget gitu bisa naik pesawat, bisa keliling keluar melihat dunia yang luas gitu. Dan waktu itu saya hampir tidak pernah keluar ya. Jadi saya bisa dikatakan anak rumahan banget.
mungkin ada salah satu sebabnya adalah trauma masa kecil ya. Waktu itu tahun 80-an itu sentimen terhadap orang Tionghoa masih cukup kuat. Jadi tahun 80-an kalau keluar rumah sering ada orang di jalan gitu, Cina Cina gitu. Dan itu bikin takut gitu. Dan sampai usia SMA itu sebenarnya jarang sekali keluar rumah. Jadi kalau keluar pun biasa naik becak atau biasanya ditemenin pembantu gitu. Jadi memang sampai itu efeknya cukup besar, di mana saya akhirnya tidak bisa untuk melihat dunia di luar rumah saya. Jadi memang anak rumahan banget dulu. Dan saya belajar untuk melihat dunia, mungkin satu jendela yang penting buat saya adalah dari perangko. Jadi orang tua saya mengenalkan yang namanya perangko, dan saya sejak kelas 1 SD itu sudah banyak mengumpulkan perangko dan belajar tentang dunia luar, belajar tentang budaya luar dari gambar-gambar di situ. Dan itu membuat saya juga bermimpi untuk melihat dunia yang berbeda dengan apa yang saya alami di Indonesia. Nah, waktu kecil juga biasanya dongeng yang menemani saya waktu menjelang tidur adalah dongeng tentang Kerasakti. Mungkin Bapak Ibu sekalian di sini dulu ada juga yang sering mengikuti serial ini di televisi. Nah, Sun Gokong ya. Jadi saya waktu kecil itu biasanya tidur di pelukan ibu, dan mama itu biasanya bacain buku-buku yang dari bahasa Mandarin ya. Beliau memang bahasa utamanya adalah bahasa Mandarin, jadi dari buku bahasa Mandarin diterjemahkan ke bahasa Jawa waktu itu, dan dari situlah terbentuk impian saya tentang negeri leluhur. Apalagi Sun Gokong ini kan cerita perjalanan ke barat ya kan, dan memang ada cerita aslinya, yaitu tentang perjalanan biksu Tong Samchong atau Tang Xuanzang yang melakukan perjalanan dari Tiongkok menuju India untuk mendapatkan kitab suci agama Buddha. Jadi ini cerita beneran, sejarah beneran yang kemudian dibuat fiksi, dan ceritanya karena penuh petualangan. Jadi sejak kecil saya juga sudah bermimpi kapan ya bisa melakukan petualangan ke negeri-negeri yang aneh-aneh kayak gitu, yang mungkin banyak silumannya gitu, kayak di dongengnya Sun Gokong. Nah, itu yang kemudian menciptakan mimpi untuk mengelana, melihat dunia luar dan belajar dari dunia luar. Dan negeri pertama yang waktu itu saya kunjungi adalah negeri Tiongkok, karena orang tua saya menginginkan ya anaknya untuk tetap memegang akar tradisi dan identitas dari leluhur. Dan kita ketahui di zaman Orde Baru memang untuk belajar bahasa Mandarin adalah sesuatu yang dilarang. Jadi waktu itu untuk generasi orang-orang yang generasi saya ya, di keluarga besar saya itu hampir tidak ada yang bisa bahasa Mandarin. Jadi cuma saya yang waktu itu masih dipaksa untuk les ya, karena orang tua saya melihat saya ada bakat untuk belajar bahasa. Jadi sejak TK sudah belajar Mandarin, dipaksa les, gurunya juga kejam ya, kalau salah nulis satu huruf aja udah dipukulin. Jadi waktu itu memang belajar Mandarin tuh ngeri banget. Nah, tapi adanya sedikit pengetahuan bahasa Mandarin itu yang kemudian membawa saya pergi ke negeri Tiongkok. Orang tua saya menyekolahkan saya di sana, dan saya belajar menuntut ilmu S1 di Universitas Tsinghua di Beijing. Nah, pertama kali saya waktu datang ke Beijing, kesannya terkejut sekali ya, karena memang bayangannya waktu itu adalah kita bisa pulang ke negeri yang dimana kita tidak perlu lagi takut sebagai minoritas, kita tidak perlu lagi takut karena warna kulit atau karena bentuk mata, kita bisa menjadi seperti ikan yang berenang di samudra gitu. Tapi setelah nyampe di Beijing, saya justru merasa, wah ini beda banget dengan negeri leluhur yang saya bayangkan gitu. Mungkin waktu di Indonesia kami biasa mengidolakan ya negeri leluhur itu sebagai sesuatu yang sangat sempurna. Apalagi seperti orang tua saya yang belum pernah sama sekali pergi ke Tiongkok, tapi mereka sangat
mencintai negeri Tiongkok begitu dalam. Jadi itu yang kemudian ditanamkan ke anak-anaknya, itu adalah negeri yang sempurna, negeri yang wah, semuanya serba baik gitu ya. Tapi nyampe di situ, hal yang paling pertama kali mengejutkan buat saya adalah orang di Tiongkok itu kalau meludah ya tahun 2000, saya pergi ke sana tahun 2000, di Beijing itu orang kalau meludah itu parah banget gitu. Bukan cuman laki-laki ya, perempuan, anak-anak, bahkan guru saya waktu mengajar di kelas itu juga sambil meludah gitu di tisu. Nah, itu yang bikin saya waktu itu kaget sekali. Karena yang diajarkan oleh orang tua saya waktu kecil ya, mama saya kalau saya berani meludah di jalan itu langsung ditampar. Mama saya bilang, "Kamu jangan seperti orang Indonesia gitu ya. Orang Tiongkok tidak pernah meludah." Nah, begitu nyampe di Tiongkok, semua meludah gitu. Jadi saya sempat bertanya-tanya, ini beneran nggak nih kita berasal dari leluhur yang sama gitu. Dan itu sebenarnya banyak sekali hal-hal yang kemudian membuat saya menyadari bagaimanapun juga ketika saya nyampe di Tiongkok, saya juga diperlakukan bukan sebagai orang Tiongkok, saya diperlakukan sebagai orang Indonesia. Paspor saya paspor Indonesia. Saya adalah mahasiswa asing, saya tidak boleh tinggal di apartemen atau di asrama yang dihuni oleh orang lokal gitu. Memang ada tembok yang diciptakan antara orang asing dengan orang lokal. Dan sebenarnya di Tiongkok juga banyak sekali sanak saudara saya yang waktu itu tahun 59 kan orang ada PP nomor 10 di mana orang-orang Tionghoa diminta untuk menentukan kewarganegaraan dan tidak boleh lagi punya dua kewarganegaraan, dan banyak dari anggota keluarga besar saya yang memilih untuk mempertahankan kewarganegaraan Tiongkok sehingga mereka pulang ke negeri Tiongkok. Mereka juga dipenuhi oleh impian-impian yang sangat sempurna tentang negeri leluhur, dan nyampe di sana pas banget dengan revolusi kebudayaan. Jadi saudara-saudara dari nenek saya masih ada di Beijing dan cukup banyak mereka, dan mereka menceritakan ketika mereka sampai di Beijing dan waktu itu ada revolusi kebudayaan, mereka juga dicurigai sebagai agen asing. Dan kita tahu revolusi kebudayaan adalah masa-masa yang paling gila dalam sejarah Tiongkok ya, dan Tiongkok modern. Dan kakek saya misalnya, adik dari nenek saya, dia cerita waktu itu karena dia dicurigai sebagai agen asing dari Indonesia. Waktu di Indonesia dia dicurigai sebagai agen Tiongkok, agen komunis, jadi dia lari ke Tiongkok. Nyampe di Tiongkok dicurigai sebagai agen Indonesia, agen asing. Dan nyampe di situ dia waktu revolusi itu dia disuruh ya istilahnya menjadi kuda ya. Jadi ada beberapa orang kemudian diikat untuk menarik gerobak. Jadi itu masa-masa revolusi kebudayaan, dia harus berjalan dengan tangan dan kaki merangkak di jalan menarik gerobak untuk ya itu salah satu bentuk siksaan di zaman revolusi kebudayaan, dan kita tahu itu memang masa-masa yang sangat gila. Nah, nyampe di Tiongkok saya juga menyadari bahwa sebenarnya kita mungkin secara genetik sama ya. Saya baru saja 2 tahun yang lalu tes DNA, mungkin Pak Udaya juga pernah melakukan ini. Belakangan ini lagi ngetren ya tes DNA, dan hasil tes DNA saya sebenarnya di luar harapan saya gitu, dan ternyata DNA saya 100% Tiongkok, 99,6% Tiongkok, dan diperbarui lagi tahun kemarin hasilnya ternyata 100% Tiongkok. Tapi nyampe di Tiongkok juga saya ngerasa saya nggak bisa jadi bagian dari mereka. Apa yang disebut kebangsaan itu bukan cuma soal DNA, bukan cuma soal genetik. Kita sudah berbeda sejarah, kita sudah berbeda budaya. Dalam mimpi saya bermimpi dengan bahasa Indonesia. Waktu saya menghitung matematika, saya pakai bahasa Indonesia, bukan bahasa Mandarin. Ketika bicara tentang sejarah yang lebih akrab, saya tentang sejarah Majapahit, bukan sejarah dinasti Tang. Dan politik kita juga sudah berbeda. Ketika saya bicara dengan kakek-kakek saya, nenek-nenek saya yang masih ada di Beijing, pandangan politik kita berbeda, pandangan kita tentang identitas berbeda, dan banyak sekali perbedaan. Nasionalisme itu bukan hanya soal darah, ya. Nasionalisme itu lebih tentang rasa, di mana kita merasa di situ adalah bangsa kita, di situ tanah air kita. Sebenarnya disitulah tanah air kita yang sesungguhnya, gitu. Dan kita sendirilah yang menentukan identitas kita. Dan sebenarnya di Tiongkok sendiri, karena perubahan generasi yang sangat cepat ya, di Tiongkok sendiri orang-orang yang dari generasi yang
seperti kakek nenek saya yang merasakan revolusi kebudayaan, kemudian melihat perubahan Tiongkok di zaman globalisasi yang kita lihat sekarang sangat vulgar ya. Ini gambar yang ada di jalanan Beijing ya. Itu, dan ini adalah orang tua yang melintas di situ. Mereka berasal dari generasi yang berbeda dan mereka juga merasa ini sudah bukan Tiongkok yang mereka bayangkan gitu. Jadi ketika orang-orang dari berbeda generasi pun mereka sudah punya bayangan yang berbeda tentang tanah air mereka, dan mungkin juga ada bentrokan antar generasi. Itu juga merupakan fenomena yang umum di mana-mana. Nah, ketika saya berada di Tiongkok itu, yang saya rasakan adalah waktu itu memang saya masih belum berdamai ya dengan kebangsaan, berdamai dengan identitas bangsa. Jadi saya merasa di Indonesia saya diperlakukan sebagai orang asing, di Tiongkok saya juga selalu diperlakukan sebagai orang asing. Lalu di mana sebenarnya bangsa saya yang sungguhnya? Di mana saya bisa mengatakan tanah air saya yang sungguhnya? Dan apa itu sesungguhnya tanah air gitu? Itu yang membuat saya kemudian memutuskan untuk melakukan perjalanan melintas banyak negara. Saya kebetulan karena suka sekali sejarah, jadi saya banyak melakukan perjalanan di negara-negara Asia Tengah, karena memang mungkin cerita Sun Gokong itu, kemudian juga impian tentang jalur sutra, jadi saya banyak ubek-ubeknya di daerah-daerah Asia Tengah. Dan salah satu tempat yang membuat yang paling memikat hati saya adalah Afghanistan. Jadi saya total tinggal 3 tahun di Afghanistan, dan saya masuk Afghanistan pertama kali sejak tahun 2003 ya. Waktu itu Taliban baru saja turun dan saya masuk dari Khyber Pass. Ini adalah jalur yang sangat terkenal, perbatasan antara Pakistan dengan Afghanistan. Nah, Afghanistan itu kenapa begitu penting buat saya? Karena negeri ini juga memberi saya pemahaman yang baru tentang apa itu nasionalisme. Kalau kita melihat ya, Afghanistan ini kan negara yang identik dengan perang, identik dengan kemiskinan ya. Kalau kita bayanginnya Afghanistan itu nggak jauh-jauh dari kata bom, teror, apalagi ya bahaya, anak terlantar di mana-mana. Dan itu memang fenomena yang umum kalau kita masuk ke kota Kabul ya itu. Dan tahun 2007 ketika saya bekerja sebagai jurnalis di sana, bom itu meletus setiap 2 hari sekali. Jadi kalau ada seminggu nggak ada bom di Kabul itu malah kita jadi was-was, ini kayaknya ada yang salah ini kalau 1 minggu nggak ada bom gitu ya. Biasanya kalau 1 minggu nggak ada bom, serangan berikutnya pasti akan jadi serangan besar gitu. Kalau bom-bom yang kecil-kecil pinggir jalan gitu ya, paling 2 jam udah jadi normal gitu. Itu udah biasa banget gitu. Dan kantor saya kebetulan dekat sekali dengan kementerian, jadi ya sering juga ada bom di depan kantor, bom di sebelah, dan yang korbannya itu sampai 20-30 orang. Itu sudah bukan berita lagi kalau di Kabul. Nah, itu memang fenomena yang umum dalam benak orang ya. Dan mungkin juga Bapak Ibu sekalian pernah dengar tentang Buddha Bamiyan. Sebenarnya Afghanistan ini memang sekarang lekatnya dengan fundamentalisme ya, dan tapi sebenarnya Afghanistan ini dulu adalah pusat agama Buddha yang sangat penting. Jadi pada abad ke-5 dan abad ke-7 Masehi, di situ pernah berdiri patung Buddha yang terbesar di dunia, dan Afghanistan sesungguhnya adalah tempat berdirinya patung-patung Buddha yang pertama. Jadi dulunya agama Buddha itu tidak, karena ajaran Buddha kan tidak mengajarkan tentang penyembahan pada dewa ya, itu ajaran aslinya. Tapi kemudian di Afghanistan, karena Afghanistan itu jajahan Yunani, jadi di Afghanistan dulu berkembang agama Yunani yang cukup populer. Nah, orang-orang Buddha yang ada di Afghanistan kemudian kan bersaing dengan orang-orang Yunani, akhirnya mereka juga membangun patung seperti halnya patung-patung dewa Yunani. Jadi itu adalah bentuk persaingan, dan kemudian tradisi membangun patung Buddha menyebar ke India, menyebar ke Tiongkok sampai ke Indonesia. Jadi dari sinilah asalnya tradisi membangun patung Buddha, dan itu dimulai dari dinasti Gandhara waktu itu. Nah, di Bamiyan abad ke-7 itu waktu Tong Samcong datang ke Bamiyan abad ke-7, dia menuliskan betapa dahsyatnya patung Buddha yang berdiri di situ, dihiasi oleh batu-batu permata yang luar biasa, dan sinar batu permata yang ada di matanya patung Sang Buddha itu bisa memancar dan bisa terlihat dari berkilometer jauhnya. Itu ada di dalam catatan Tong Samcong abad ke-7. Dan sayangnya pada tahun 2001 ketika Taliban berkuasa, kita tahu Taliban ini rezim yang fundamentalis dan menganggap bahwa
patung-patung ini bertentangan dengan ajaran agama dan mereka meledakkan itu dengan dinamit. Jadi saya datang tahun 2003 melihat itu hanya 2 tahun yang lalu, 2 tahun sebelumnya peradaban yang sangat besar itu dihancurkan atas nama fundamentalisme agama, dan itu memang sangat miris buat saya. Dan kita lihat sendiri di Afghanistan betapa banyak tragedi yang terjadi karena konflik-konflik yang didasari oleh agama, dan sebenarnya konflik agama ini adalah bungkusnya. Konflik yang sebenarnya adalah real di Afghanistan itu adalah konflik tribalisme, konflik-konflik kesukuan, dan ini adalah masalah yang sangat besar di Afghanistan sekarang karena konflik menyebabkan bangsa itu terpecah belah. Ya, sebelum konflik di Afghanistan sebenarnya yang benar-benar dimulai itu pada tahun 70 akhir, ya, setelah invasi Soviet masuk, kemudian terjadi perang saudara di situ yang berkepanjangan, dan itu kemudian dilanjutkan lagi dengan masa Taliban dan juga di masa pasca invasi Amerika. Identitas kesukuan itu belum pernah terselesaikan. Jadi nasionalisme mereka itu belum pernah terbentuk. Konsep Afgan yang sesungguhnya itu belum terbentuk. Dan kesukuan ini yang menjadi sangat kuat, dan ketika bahkan di bawah invasi Amerika pun, di bawah pemerintahan yang didukung oleh Amerika pun, kesukuan ini belum selesai. Jadi di Afghanistan itu isu suku masih sangat kuat, suku-suku saling membenci satu sama lain. Dan ini juga menjadi akar kenapa bangsa ini susah berdiri sampai sekarang, ya, terus dirundung konflik karena identitas nasionalisme kebangsaan mereka tidak berhasil dibentuk. Dan kita perlu tahu bahwa kebangsaan, nasionalisme, keberagaman itu bukan terjadi tiba-tiba, itu harus dibentuk, harus ditanamkan melalui propaganda, melalui institusi pendidikan. Dan negara yang dilanda oleh perang, mereka tidak bisa berhasil membentuk pendidikan, membentuk bahasa nasional yang satu. Afghanistan ini punya 2 bahasa nasional, dan 2 bahasa ini masih saling berseteru satu sama lain, antara bahasa Pashto dengan bahasa Persia. Jadi ini adalah fenomena yang cukup sulit di Afghanistan. Dan itulah sebabnya yang ketika orang-orang yang berkepentingan, orang-orang yang berebut kuasa menggunakan identitas untuk berebut konflik, sebenarnya menderita adalah rakyat sendiri. Rakyat jelata. Konflik, kita bilang identitas itu kan sebenarnya masalah ideologi, masalah pemikiran, ya. Tapi dampaknya itu dirasakan oleh rakyat jelata. Nah, ketika konflik yang berkepanjangan menimbulkan kemiskinan, ketika ada bencana alam, itu korban jiwanya udah nggak kira-kira gitu. Jadi tahun 2008 ketika gagal panen, ya, melanda seluruh Afghanistan, itu dilanda krisis pangan yang sangat mengerikan. Jadi ini adalah salah satu contoh anak kecil yang berusia 9 bulan, tapi wajahnya itu sudah seperti kakek usia 70 tahun karena kelaparan akut, dan orang tuanya harus berjalan selama 2 hari dari desa pergi ke kota Herat untuk bisa mencapai rumah sakit yang ada di sana. Dan tapi tidak adil jika mengatakan bahwa Afghanistan itu hanya tentang konflik, hanya tentang kemiskinan, hanya tentang bencana. Nah, saya tinggal di sana 3 tahun. Saya ingin melihat, saya ingin menunjukkan juga, ya, dalam proyek-proyek fotografi saya tentang sisi lain Afghanistan. Afghanistan yang normal, ada Afghanistan yang penuh kebanggaan, Afghanistan yang juga berbahagia dalam dunianya sendiri. Jadi ketika saya bekerja sebagai fotografer, saya banyak berkeliling, saya hidup dengan masyarakat biasa. Saya tinggal di rumah-rumah penduduk, dan saya berusaha mengabadikan kehidupan keseharian orang Afgan yang juga menunjukkan ada kehidupan yang normal di sana, ada kehidupan yang baik-baik saja juga di sana gitu. Dan mereka juga bisa berpesta, mereka juga bisa bersukaria, ya. Ini misalnya di kota Kabul ketika baru saja turun hujan salju, dan ya Kabul ini kota pegunungan, ya, jadi sangat dingin kalau salju itu sampai musim salju itu bisa minus 20 derajat, dan ketika bukit-bukit itu dibungkus salju, esok paginya tuh anak-anak pada main prosotan di sana, dan kita bisa melihat gelak tawa yang sangat riang di situ. Dan saya rasa foto ini adalah satu foto yang menggambarkan Afghanistan dalam satu gambar, ya, di balik keterbatasannya, mereka punya kebanggaan, mereka punya kekuatan, dan mereka punya national pride, ya, yang sangat kuat, ya, di kalangan orang Afgan. Nah,
salah satu perjalanan yang cukup penting juga buat saya untuk mengubah dalam hidup saya adalah ketika saya melakukan perjalanan ke Pamir. Pamir ini adalah daerah yang cukup terpencil di Afghanistan. Ini adalah pegunungan tinggi yang tingginya di atas 4.500 meter. Bapak Ibu bisa lihat itu jalannya di situ, kita harus naik kuda. Itu jalan hanya lebarnya 30 cm di tepi jurang, dan kita harus naik 2 hari. Dua hari naik kuda di jalan seperti ini, dan kita harus berkemah di alam liar. Dan jalur ini sebenarnya pada masa lalu merupakan bagian penting dari jalur sutra, dan Marco Polo pun juga lewat di sini. Dan kita lihat saking tingginya di daerah Pamir ini, bahkan musim panas pun turun salju. Ini bulan Agustus, musim panas di sana, dan salju sangat tebal. Dan karena salju, kehidupan yang cuaca yang sangat ekstrim, kehidupan di sana sangat sulit ya. Kuda di situ hanya ada kuda jantan, nggak ada kuda betina. Keledai juga hanya ada keledai jantan, nggak ada keledai betina. Manusia juga di situ, kaum perempuan susah hidup. Jadi kebanyakan kaum perempuan itu meninggal ketika mereka masih bayi atau saat melahirkan. Jadi jauh lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Karena itu harga perempuan sangat mahal di situ ya. Jadi untuk bisa menikahi seorang perempuan ya, kita harus menyiapkan mas kawin 100 ekor domba. Jadi di sana tidak ada duit ya. Jadi mata uangnya domba, dan harga seorang perempuan di sana adalah 100 ekor domba. Dan buat saya yang menarik adalah kenapa mereka masih tetap tinggal di tempat yang sangat ekstrim seperti itu. Saya pernah bertanya pada warga di situ yang kenapa masih tinggal di sini. Dan dia mengatakan tanah air itu tidak peduli seperti apapun. Itu akan senantiasa manis di hatimu. Ya, Pamir mungkin bukan tempat yang layak ditinggali manusia. Tapi buat kami yang tinggal di sini, setiap lekuk gunung, setiap helai rumput itu berkesan di hati. Nah, kata-kata itu yang begitu manis buat saya, yang begitu kuat buat saya, yang membuat saya selalu teringat apa sih makna akar bagi orang-orang. Tidak peduli kemanapun mereka pergi, mereka tetap punya perasaan pada tanah air, di mana mereka memendam rasa di situ. Nah, setelah saya tinggal cukup lama di luar ya, saya tinggal di luar negeri sekitar 14 tahun, saya balik lagi ke Indonesia, saya datang dengan sebuah pertanyaan. Apa yang sebenarnya membuat kita sebagai bangsa Indonesia? Apa sih sebenarnya makna Indonesia? Dan mengapa Indonesia yang begitu beragam masih bisa berdiri sebagai sebuah bangsa hingga hari ini? Kita lihat Afghanistan aja yang 8 etnik utama, mungkin belasan etnik utama, itu konflik dirundung konflik terus sampai sekarang. Indonesia yang ada ratusan etnik, kenapa bisa berdiri sampai sekarang? Dan apa yang menjadikan kita sebagai Indonesia? Itu pertanyaan yang terus menghantui saya dan membuat saya kemudian melakukan perjalanan untuk memahami Indonesia. Tapi saya tidak ingin melihat Indonesia hanya dari sudut pandang pusat, dari sudut pandang Jawa. Saya ingin melihat Indonesia dari sudut pandang pinggirannya. Jadi awalnya saya memulai dari daerah perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini. Kita tahu itu adalah garis batas yang garis lurus, tapi berapa banyak dari kita yang tahu kenapa kita punya garis batas yang lurus seperti itu, dan ada apa di situ? Ya, kita sering menyebut Sabang sampai Merauke, Sabang sampai Merauke. Berapa banyak dari kita tahu apa itu Sabang, apa itu Merauke? Itu sebabnya saya melakukan perjalanan ke situ. Dan yang kalau kita lihat ya, perbatasan Indonesia itu kan dengan Papua Nugini itu ada garis lurus, tapi di tengah-tengahnya ada kayak benjolan kecil gitu ya, ada benjolan. Nah, benjolan itu sebenarnya adalah sungai, dan sungai Fly. Jadi waktu itu saya pergi ke daerah perbatasan, saya menyusuri sungai, saya menumpang kano, menumpang perahu dari desa ke desa, menyusuri sungai itu sampai saya bisa tiba di daerah perbatasan yang bentuknya seperti lekuk-lekuk itu. Nah, perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini sebenarnya itu ada di tengah hutan ya. Itu garis lurus itu di dunia nyata itu nggak ada. Kita nggak bayangkan ada tembok yang sepanjang garis itu, nggak ada itu. Itu di tengah hutan rimba yang kalau kita berdiri di situ kita juga nggak tahu kita sedang berdiri di Indonesia atau di Papua Nugini.
Ya mungkin kalau Bapak Ibu sekalian pergi ke Jayapura atau pergi ke Merauke, itu memang ada daerah perbatasan yang udah dibuka untuk turis ya, untuk pariwisata, dan di situ dikasih tahu jelas, oh ini Indonesia, ini Papua Nugini. Tapi sisanya sepanjang 700 km perbatasan kedua negara itu nggak ada. Itu benar-benar di tengah hutan rimba. Bahkan penduduk lokal pun kadang nggak tahu mereka di Indonesia atau di Papua Nugini. Nah, fenomena yang lain di daerah perbatasan itu juga banyak pengungsi-pengungsi saudara kita dari Papua yang hidup di Papua Nugini, dan banyak mereka adalah pendukung gerakan Papua Merdeka. Jadi terus terang waktu itu sebagai orang Indonesia cukup berbahaya bagi saya untuk bisa melakukan perjalanan di daerah ini, dan saya waktu itu melakukan perjalanan ini sendirian, tapi saya benar-benar ingin tahu apa sih makna Indonesia, dan tentu saya juga harus berbicara dengan orang-orang yang berseberangan pandangan tentang Indonesia. Dan saya masuk ke camp-camp UPM waktu itu, saya tinggal dengan mereka, saya belajar sejarah mereka, saya belajar tentang pandangan politik mereka, dan saya belajar tentang penderitaan mereka hidup di negara orang. Dan salah satu kisah yang menarik tentang UPM ini adalah salah satu camp UPM yang sebenarnya berada di dalam wilayah Indonesia. Jadi banyak camp-camp UPM itu sebenarnya ada di wilayah Indonesia, tapi juga orang Indonesia susah ke sana karena aksesnya lebih mudah dari Papua Nugini. Jadi pada tahun 1984 terjadi pengungsian besar-besaran, sekitar 10.000 orang Papua mengungsi ke Papua Nugini, dan mereka tinggal selama 30 tahun, sampai tahun 2014 saya ke sana, mereka masih ada di sana. Dan mereka juga mulai berkonflik dengan penduduk lokal ya, karena mereka namanya pengungsi, mereka tetap aja dianggap sebagai orang asing walaupun mereka sebenarnya satu suku, satu bangsa ya. Sama-sama orang Papua dari suku yang sama, tapi mereka tetap dianggap karena kamu dari sisi barat perbatasan, nyampe di Papua Nugini, kamu dianggap sebagai orang asing. Dan mereka juga berkonflik dengan orang-orang Papua Nugini. Akhirnya ada orang-orang yang terpaksa mengungsi ke tempat lain dan mereka balik lagi ke wilayah Indonesia. Ya, ini sempat masuk ke camp UPM yang ada di wilayah Indonesia. Nah, ketika tentara Indonesia datang ke camp itu, tentara Indonesia juga nggak tahu kalau mereka itu OPM. Tentara Indonesia juga nggak tahu kalau mereka itu orang Papuanya dari sisi Indonesia. Tentara Indonesia malah mengira mereka adalah orang Papua Nugini yang nyasar di Indonesia gitu ya. Jadi tentara Indonesia waktu itu kaget melihat ada sekolah Papua Nugini, bendera Papua Nugini berdiri di wilayah Indonesia. Ini 5 km di wilayah Indonesia. Jadi tentara waktu itu ngasih mereka bendera Indonesia. Nah, orang-orang OPM yang tinggal di sini, karena mereka ini juga generasi keturunannya, mereka juga nggak tahu sebenarnya mereka ini siapa. Mereka nggak tahu kenapa mereka ada di situ. Mereka nggak tahu apakah mereka orang Indonesia atau orang Papua Nugini. Mereka hanya tahu desa mereka miskin, mereka terpencil, dan mereka diperlakukan, mereka susah dapat akses ke Papua Nugini, dan mereka juga susah dapat akses ke Indonesia. Mereka nggak tahu mereka itu siapa. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang nasionalisme itu bukan sesuatu yang tiba-tiba ada, kita tiba-tiba punya identitas bangsa. Ini sesuatu yang kita dapatkan. Ya, bukan sesuatu yang kita langsung ada mengalir dalam darah kita. Bukan seperti itu. Nah, pertanyaan tentang sejarah OPM kemudian membawa saya pergi ke Belanda. Karena kalau bicara tentang pengungsian tahun 84, sebenarnya orang-orang yang tinggal di daerah perbatasan itu digerakkan oleh para pemimpin mereka yang ada di Belanda. Nah, karena saya ingin tahu sejarahnya mereka seperti itu, saya harus pergi ke Belanda. Dan kebetulan saya waktu itu mendapatkan beasiswa dari Kemendikbud untuk menyelesaikan proyek buku. Saya mendapatkan beasiswa untuk residensi di Belanda. Jadi selain belajar tentang OPM, saya di Belanda juga belajar tentang fenomena diaspora Indonesia yang lain. Dan salah satu yang menarik perhatian saya adalah tentang RMS. Nah, kita di Indonesia juga belajar tentang RMS, sejarah kita tentang RMS berhenti pada dibunuhnya terbunuhnya Dr. Sumukil sebagai pemimpin RMS, dan kita sudah tahunya sebenarnya seperti itu. Saya juga seperti itu gitu. Saya baru nyampe ke Belanda, saya baru tahu ternyata RMS itu adalah gerakan yang masih sangat aktif di Belanda. Dan saya juga tinggal dengan masyarakat Maluku yang ada di situ dan belajar tentang sejarah mereka. Sebenarnya sejarah mereka itu juga tidak hitam putih seperti yang kita lihat di Indonesia, yang kita pelajari di Indonesia. Oh, RMS memberontak, mereka orang yang negatif gitu ya, yang kita labeli sebagai musuh. Tapi nyampe di Belanda, saya baru tahu ternyata
tidak semudah itu kita menentukan siapa kawan dan siapa lawan, bicara tentang kebangsaan. Jadi orang-orang RMS ini sebenarnya adalah yang ada di Belanda ini keturunan dari tentara Kenil. Kita tahu Belanda waktu di Indonesia ya, tentara Belanda itu kan sebenarnya mayoritas bukan orang Eropa. Mayoritas adalah orang-orang di Nusantara sendiri gitu ya. Jadi dan banyak dari tentara Belanda itu, tentara Kenil itu adalah orang-orang Ambon, karena orang Ambon ini termasuk yang pertama dikristenkan dan mereka paling mudah juga untuk beradaptasi dengan Belanda. Istilahnya mereka itu termasuk yang disayang oleh orang Belanda. Jadi banyak orang Ambon yang menjadi tentara Kenil. Nah, setelah Indonesia merdeka, kan tentara Kenil harus dibubarkan. Nah, tapi tentara Kenil yang orang-orang Ambon yang ada di Jawa, di Sumatera, ini mereka kan maunya bisa pulang lagi ke Ambon gitu. Tapi waktu itu di Ambon bergolak gerakan RMS, jadi Indonesia memutuskan nggak mungkin ini orang-orang militer dipulangkan ke Ambon. Nah, sedangkan mereka juga orang-orang Ambon ini nggak mungkin juga masuk ke TNI karena ya mereka kan banyak bermusuhan juga, banyak berperang juga karena sebagai tentara Kenil kan mereka musuhnya TNI. Jadi kalau mereka masuk TNI juga bisa dibunuh. Jadi mereka akhirnya dalam kondisi yang serba sulit dan Belanda akhirnya terpaksa untuk membawa orang-orang tentara Kenil ini beserta keluarganya ke negeri Belanda. Nah, tapi mereka waktu pergi ke Belanda, mereka juga nggak dikasih tahu. Mereka itu mengira bahwa mereka pergi ke Belanda itu cuma sementara, cuma sebulan, 2 bulan. Jadi mereka cuma baju 3, baju 5 gitu kan. Nyampe di Belanda ternyata mereka tinggal untuk selamanya. Dan mereka harus menghadapi musim dingin yang panjang. Dan mereka ditempatkan di camp-camp bekas tentara Yahudi, camp-camp untuk penampungan Yahudi pada masa Perang Dunia II. Jadi anak-anak Maluku yang lahir dan besar di camp, mereka bercerita ketika mereka lahir ya mereka main-main ya, kadang di tanah itu ketemu gigi, ketemu rambut, ya itu bekas-bekasnya jenazahnya yang orang-orang Yahudi yang disiksa di sana gitu. Nah, itu adalah kenapa kemudian orang-orang generasi kedua orang-orang Maluku yang tidak pernah melihat Maluku sendiri justru menjadi generasi yang radikal di Belanda. Jadi ini adalah orang-orang Maluku, anak-anak Maluku yang lahir di Belanda, tidak pernah pergi ke Maluku, tapi mereka punya perasaan yang sangat menggebu-gebu terhadap Maluku merdeka dan mereka menjadi pejuang yang radikal. Mereka kemudian punya gerakan pada tahun 70-an, gerakan RMS itu sangat radikal di Belanda. Mereka ada yang menyandera sekolah, menyandera kereta api, ada juga yang menyandera kedutaan Indonesia. Ya, saya juga sempat ngobrol dengan orang-orang yang terlibat dalam gerakan itu ya. Jadi kalau yang kita sekarang labeli sebagai teroris ya, tapi saya ngobrol dengan mereka, gimana ceritanya mereka bisa menyandera kedutaan Indonesia, menculik duta besar, kemudian juga menyandera kereta api. Jadi ini menjadi gerakan yang sangat radikal gitu waktu itu tahun 70-an. Nah, ironisnya yang menarik ya, ketika ngobrol dengan mereka sebenarnya yang menarik adalah sentimen nostalgia tentang tanah air yang tidak pernah mereka lihat. Jadi mereka mengatakan ya waktu kecil ketika disuruh gambar pemandangan, mereka juga gambar pemandangan mungkin sama kayak kita juga gitu ya. 2 gunungnya lancip-lancip kayak segitiga, terus di tengah-tengahnya ada matahari, kemudian di tengahnya ada jalan, ada sawah kanan kiri. Itu gambar yang sama yang dilukis oleh kita yang di Indonesia. Mungkin Bapak Ibu sekalian ngalamin ya, kalau disuruh gambar pemandangan, gambarnya itu juga gitu ya. Dan mereka juga menggambar pemandangan seperti itu karena itu yang diceritakan orang tua mereka. Mereka diceritakan tentang gunung, tentang langit biru, tentang sawah hijau, tentang pasir putih, lautan biru, dan itu yang membuat mereka bernostalgia pada tanah air yang tidak pernah mereka saksikan. Dan seketika itu pula saya seperti melihat cermin diri saya, orang Tionghoa yang waktu itu belum pernah pergi ke Tiongkok, dan kemudian menostalgiakan, mengimajinasikan Tiongkok sesempurna mungkin. Dan salah satu babak penting juga dalam perjalanan saya memahami konsep tanah air adalah ketika saya pergi ke Suriname. Jadi waktu di Belanda saya juga sempat ngobrol dengan orang-orang Jawa Suriname yang ada di sana dan mereka bercerita, wah Suriname itu menarik banget gitu. Di Suriname itu orang Jawa Muslimnya itu sebagian sholatnya ngadep ke timur, sebagian sholatnya ngadep ke barat gitu. Waduh, ada Muslim sholatnya ada 2 kiblat ya. Kita tahu kalau
umat Islam itu kalau sholat semuanya menghadap ke Mekah ya, semuanya seragam menghadap ke Mekah. Tapi di Suriname, orang Jawa Suriname itu sholatnya sebagian ngadep ke timur, sebagian ngadep ke barat. Nah, itu yang kemudian membuat saya kemudian tertarik untuk belajar tentang diaspora Jawa di Suriname, dan saya langsung terbang dari Belanda ke Suriname. Jadi waktu pertama kali ke Suriname, kesannya memang ini kayak kita pergi ke ujung lain dari dunia ya. Suriname itu benar-benar di sisi lainnya Indonesia. Jadi kalau kita gali lubang ke pusat bumi, ya, dari Suriname gali lubang ke pusat bumi, tembusnya akan tembus ke Indonesia gitu. Jadi benar-benar di hadapan lain dari dunia. Kita beda waktu 10 jam, tapi nyampe di sana saya berasa masih di Jawa. Karena suasananya kayak Jawa, udaranya kayak di Jawa, ya, sawah-sawahnya kayak di Jawa. Kemudian nyampe di situ yang jemput juga orang Jawa di bandara. Kemudian muternya juga lagu karawitan. Jadi kayak ini beneran udah ke luar negeri apa masih di Jawa gitu. Dan orang-orang di situ masih mempertahankan budaya Jawa dengan sangat ketat. Dan mengenai yang tadi tentang kenapa orang mereka itu sholatnya ngadep ke barat, itu bukan karena mereka nggak tahu geografi, itu karena mereka menggenggam kebudayaan Jawa, identitas Jawa dengan sangat ketat ya. Karena leluhur mereka di Jawa sholatnya ngadep ke barat, jadi nyampe Suriname yang sebenarnya berada di baratnya Mekah ya, harusnya sholatnya ngadep ke timur, tapi mereka tetap mempertahankan tradisi leluhur mereka yang di Jawa sholatnya ngadep ke barat, jadi sampai Suriname mereka juga tetap sholatnya tetap ngadep ke barat. Jadi sepenting itulah identitas buat mereka. Jadi mereka tidak mengizinkan setitik pun ya untuk diganti, karena buat mereka, kalau mereka kan minoritas juga di Suriname ya. Di Suriname itu orang Jawa itu kan nomor 3. Ya, kalau mereka kehilangan Jawanya, mereka bilang kalau kita orang Jawa kehilangan Jawanya, terus kita jadi apa di sini? Nah, itu yang membuat kadang saya merasa justru budaya Jawa yang lebih kental saya rasakan ada di Suriname. Ya kadang ironis ya. Saya menemukan kejawaan saya ada di Suriname. Saya besar di Jawa. Ketika saya berada di Jakarta, saya sering malu dengan kalau kita ngomong Jawa dengan logat medok sedikit saja udah diketawain ya. Tapi di Suriname itulah pertama kali saya bisa merasa bangga bisa bicara dengan menggunakan bahasa Jawa. Saya kembali bisa menggunakan bahasa Jawa yang sudah lupa-lupa jadi lancar lagi di Suriname. Dan saya bisa dengan bangga menggunakan bahasa Jawa tanpa rasa malu. Dan ketika saya juga menyadari ada identitas Jawa yang ada dalam diri saya. Identitas Jawa yang sempat saya lupakan selama ini. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang pernah atau berasal dari Jawa, ini adalah Suriname ya. Jadi mungkin kita berasa ini Jawa tapi ini Suriname. Manungso, sopo pangeran niro, sopo nabi niro, sopo agami niro. Punika ingkang dipunjin konaken supados pados tetampi, maten amat. Nah, pengalaman yang seperti itu tadi mungkin Bapak Ibu sekalian nggak percaya kalau itu nyutingnya di Suriname, kira nyutingnya di desa-desa di Jawa. Tapi Suriname masih seperti itu. Dan itulah yang kemudian seketika membuat saya menyadari, saya juga ada identitas Jawa, yang identitas yang selama ini saya lupakan, yang mungkin saya juga sempat merasa malu dengan identitas ini, dan seketika saya bisa bangga menjadi Jawa. Dan Suriname mengajarkan saya satu hal yang sangat penting adalah bahwa identitas itu adalah warna diri kita. Dalam diri kita itu ada banyak sekali identitas. Kita bukan cuma identitas yang punya identitas hanya satu. Ketika saya waktu kecil, saya sering menghadapi konflik identitas. Itu karena saya sering dipaksa untuk memilih satu identitas. Kamu Cina atau kamu Indonesia? Harus pilih satu di antara dua. Dan itu menimbulkan konflik terus-terusan, pertentangan batin terus-terusan. Tapi sebenarnya setiap dari kita punya banyak sekali identitas. Dalam diri kita ada ratusan identitas yang sebenarnya adalah warna dari diri kita. Semakin banyak identitas yang kita punya sebenarnya adalah semakin hidup kita semakin berwarna gitu. Jadi jangan takut ya kepada diaspora. Diaspora dimanapun berada, kita punya banyak sekali identitas dalam diri kita, dan justru itu yang membuat kita kaya.
Dan satu sisi yang lain tentang identitas adalah ketika kita melestarikan identitas leluhur, itu adalah hal yang sangat wajar ya, karena itu adalah cara kita mendefinisikan diri kita sendiri. Dan setiap orang punya cara mendefinisikan dirinya masing-masing ya. Orang Suriname, orang Jawanya juga mengidentifikasikan Jawa dengan cara yang bermacam-macam, dan tidak ada seorang pun yang berhak mengatakan kamu nggak cukup Jawa, atau kamu bukan Jawa, atau kamu bukan Suriname. Dan juga sama seperti kita, orang Tionghoa misalnya di Indonesia, kadang kita juga bisa mengidentifikasikan Tionghoaan kita misalnya, atau keindonesiaan kita dengan cara kita masing-masing. Dan nggak ada yang berhak mendefinisikan, oh kamu belum cukup Indonesia, atau kamu belum cukup Tionghoa. Karena kita punya cara masing-masing untuk mendefinisikan identitas kita. Itu saya rasa adalah bagian penting yang membebaskan kita dari konflik identitas kita selama ini. Dan satu lagi tentang perjalanan yang buat saya sangat penting adalah ketika saya melakukan perjalanan kemanapun saya pergi, saya selalu menemukan keluarga-keluarga yang baru. Misalnya di Suriname, saya tinggal di keluarga Mingun, yang saya tinggal 2 bulan di situ. Saya udah menjadi seperti anak mereka, dan sampai sekarang pun juga saya masih terkoneksi dengan keluarga besar ini, dan di mana-mana saya menemukan keluarga. Dan kalau kita melakukan perjalanan ke berbagai penjuru dunia, kita melihat manusia memang berbeda-beda secara agama, secara bangsa, secara budaya, cara hidup, dan sebagainya. Tapi pada akhirnya, kita melihat akar kita sama. Kita adalah manusia yang sama. Kita menangis untuk hal-hal yang sama, kita punya cinta terhadap keluarga yang sama, kita punya impian kebahagiaan yang sama, kita punya cita-cita dan perjuangan yang sama sebagai manusia. Secara genetik, 99,9% genetik umat manusia di seluruh penjuru dunia ini sama. Kenapa kita harus menonjolkan perbedaan kalau kita punya begitu banyak persamaan? Dan itulah sebenarnya adalah hakikat dari kemanusiaan. Kita harus tetap mencari persamaan di antara semua perbedaan kita. Terima kasih. Ini sekedar sharing cerita perjalanan dari saya. Terima kasih. Oke, Agustinus, luar biasa sekali Agus. Nah, ini perjalanan Agus yang baru berusia 40 tahun, tapi kita dibawa seperti masuk ke sebuah lorong kehidupan, ya. Betapa yang namanya suku, ras, agama itu tidak menjadi satu hal yang bisa menyatukan, tetapi kemanusiaanlah yang bisa menyatukan kita. Dan Agus sudah bisa melihat bukan dengan mata kasat ya, tapi dengan mata hati. Nah, jadi luar biasa sekali. Jadi kita semua yang mendengar bagaimana seorang Agustinus Wibowo yang mengatakan ya mencari identitas. Itulah kenapa saya katakan bahwa persis apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara ya pada saat dia mengatakan menjadi Indonesia itu tidak peduli darah Cina, darahmu asli ya Cina, Belanda ataupun, tapi apa yang kau rasakan. Nah, perasaan kebangsaan adalah perasaan memiliki. Nah, oleh karena itu tadi Agus sudah memberikan satu luar biasa sekali bagaimana kita melihat dunia dari beberapa sisi. Kemiskinan tidak identik dengan ketidakbahagiaan. Nah, tadi ini kan. Tetapi persatuan adalah bukan juga persatuan satu yang dipaksakan, tetapi adalah kemanusiaan yang merasakan bahwa we share everything. We share the happiness, we share also the sadness. Luar biasa sekali Agus. Ya, jadi sekali lagi kita tepuk tangan buat Agus semuanya. Ya, nah, makasih. Ya, oke. Nanti kita akan lanjutkan dengan question and answer. Ya. Udah ya. Ya. Juga mau ngucapin happy belated birthday ya sekali lagi ya buat Mas Agus ya. Sekali lagi, ini dengan semua yang ada di sini. Agus ini tanggal 8 kemarin, minggu kemarin ya merayakan 40 tahun. Tapi perjalanan hidup dia luar biasa sekali. Ya, saya katakan lebih dari separuh hidupnya adalah melihat dunia dengan mata hati. Sekali lagi Agus, ya, I'm proud of you. Oke. Makasih Pak Udaya. Life begins at 40. Ya, oke, good. Nah, sekarang kita kembali ya ke berikutnya yaitu Pak Peter Carey. Bagaimana seorang Inggris, ya, warga negara Inggris yang lahir di sebuah negara ya yang penuh dengan konflik suku juga, ya.
dengan agama juga. Nah, ini saya rasa kita juga mau tahu ya, sebelum ada pertanyaan-pertanyaan atau komentar belakangan ya. Jadi kita dua topik tentang menjadi Indonesia, betapa terjalnya tadi, seperti Agus ya. Nah, boleh kita, Pak Peter, saya share screen-nya ya, Pak Peter ya. Oke, sebentar. Ya. Pak Peter yang, Anan, sorry, Pak Peter lagi mau share ya, udah ketemu Pak Peter ya, sorry, saya punya tadi ada crash tapi udah ketemu. Oke, silakan Pak Peter. Can you share? Ya. Oke. Anan, can I? Ya, Han, tolong Han bisa di host Han supaya bisa share screen. Go ahead. Ya, gak ada problem. Ini tadi dari tadi makanya. Sorry. Sebentar. Oke, go ahead. Go. Oke, good, thank you. Ya, can you see? Oke. Ya. Oke, Saya Pak. minta maaf. Ya, Sebab ini akan sangat ya bertolak belakang dengan yang bagus dari Agus tadi. Ya. Jadi ini dengan singkat. Saya punya 50 slide. Jadi mungkin setiap slide 30 detik ya. nggak apa-apa. Ya. Jadi ini saya judulkan ya Jalan Terjal menuju Indonesia. Next slide. Jadi asal-usul Yangon, jam 11 pagi, 30 April 1948. Ibu saya membawa kasur ke dalam rumah sakit untuk melahirkan saya. Dan pemerintah Myanmar pada waktu itu yang baru merdeka 6 bulan, dikenal sebagai pemerintah 16 km. Sebab hanya 16 km dari tengah-tengah Yangon, mereka menguasai sedikit seperti Afghanistan saat sekarang. Ya. Next slide. Ini adalah orang tua saya yang menikah waktu perang. Ibu lahir di Shanghai. Ayah saya dari Liverpool. Dan mereka menikah di Simla dan honeymoon di Jaipur. Next. Luar biasa. Dan ini adalah eyang buyut saya, ya. Tapi sebenarnya saya dari adiknya Thomas. Dia adalah seorang misionaris yang membuat terjemahan dari Injil dalam 27 bahasa. Termasuk bahasa yang dicetak pertama dalam bahasa Jawa ya 1827 di percetakan misionaris di Calcutta. Dan dia punya anak kedua JBs yang dikirim ke Ambon dengan 5.000 Injil yang dicetak di Calcutta. Dan waktu dia berangkat, William Carey bilang kepada anaknya, awas, kamu harus betul-betul lancar bahasa Melayu seperti orang setempat. Jadi mengunjungi mereka dalam rumah, jalan dengan mereka, tanya kepada mereka setiap nama dari bunga dan tumbuhan di Ambon. Next. Dan salah satu pendidikan yang sangat English di Winchester. Ini adalah salah satu sekolah yang didirikan abad 14 waktu Majapahit masih di dalam situasi yang paling megah ya. Dan kita punya perpustakaan adalah di ujung jalan itu. Dan setiap hari saya ke sana. Dan saya punya teman di asrama yang sedang belajar bahasa Melayu. Jadi saya merasa bahwa itu agak aneh. Saya tidak punya hubungan dengan tanah Melayu atau dengan Indonesia, tapi ini adalah salah satu tanda seperti one swallow that doesn't make a summer. Next. Dan saya langsung nyemplung di dalam belajar naskah-naskah ya. Saya harus tulis presentasi di atas bahan-bahan primer ya.
bukan dalam naskah, dalam sudah cetak. Dan kalau saya tidak ambil bahan-bahan primer, yang saya tulis akan dibuang ke tong sampah. Next. Dan saya punya guru sejarah sedikit seperti Heathcliff di dalam Anne Bronte's Wuthering Heights. Sangat mengecam, tapi sangat bagus sebagai orang yang seperti hard kindness. Ya. Next. Dan ini adalah kamar saya di Trinity College di paling kiri, ya, di lantai 2. Next. Dan saya punya profesor di Oxford yang sebenarnya bermukim hampir 20 tahun di Prancis. Dia mimpi dalam bahasa Prancis, dari abad 18, dia bisa jumpa dengan orang-orang tokoh Prancis dari revolusi Prancis di dalam mimpi. Seperti, ya, ini kenangan saya dari dia, Subaltern Studies. Dan dia bilang bahwa sebenarnya tugas sejarawan adalah untuk membangkitkan satu identitas kedua. Identitas kedua dalam satu negara, tapi juga dalam satu period. The past is a foreign country, they do things differently there. Next. Jadi saya punya 3 eureka moments, ya. Satu eureka moment adalah waktu saya lulus S1 di Oxford, dan saya bukan ranking 1, bukan ranking 2, dan saya harus ada ujian lisan. Dan ujian lisan ya agak menakutkan, saya harus bisa menjawab terhadap salah satu panitia 12 orang. Jadi saya telepon kepada profesor saya dan dia ajak saya untuk minum bir di atas pelataran dari Balliol College. Next slide. Dan tiba-tiba datang orang yang paling kiri, Profesor Jack Gallagher, dan dia adalah ketua dari badan penguji, dan dia bilang kepada saya, Bung, saya tidak akan membongkar rahasia, tapi kalau besok Bung bisa meyakinkan kami bahwa pengetahuan cukup memadai, kamu bisa ranking 1. Dan dengan ranking 1, kamu langsung bisa ada beasiswa dari pemerintah untuk membuat penelitian. Dan kalau penelitian, kamu akan memilih apa sebagai judul, sebagai field, ya, dari penelitian. Dan saya jawab lantang, oh ya, dengan Prancis. Richard Cobb sangat mengajubkan. Saya akan memilih salah satu provinsi atau Departemen de Prancis dan membuat salah satu skripsi mengenai revolusi Prancis waktu itu. Dan dia bilang, jangan, Bung, terlalu padat. Saya baru saja dari Den Haag, saya lihat semua naskah dari Manuskript Daendels, ya. Ambil Pulau Jawa sebagai tujuan dari penelitian. Ini jauh lebih menarik daripada departemen di Prancis. Dan ini mengubah saya 180 derajat. Next. Jadi ini semacam launching saya punya penelitian di Arsip. Next. Dan ambil Daendels, ya, yang membuat salah satu revolusi mendasar di Indonesia. Dia mendobrak sistem yang sangat korup dari VOC, dari company, dan dia membuat landasan dari satu modern state, ya. Dan ini sebab semua PNS punya seragam, ya. Seragam adalah warisan dari Daendels. Next. Dan dia membuat satu posfeg yang membenteng dari Merak sampai Panarukan. Ini adalah puncak, ya. Dan puncak membutuhkan satu kruk dari kerbau untuk bisa naik seperti atap dari dunia, ya. Dan itu sangat mega, sangat luar biasa. 75% dari Pulau Jawa adalah hutang belantara, adalah hutang primer waktu itu. Next. Dan saya juga sangat tertarik mengenai fashion, mengenai kuliner, mengenai style, bagaimana orang berpakaian, ya. Sebab dampak dari revolusi Prancis bukan politik saja, bukan administrasi,
bukan wang atau militer, tapi juga ada dampak budaya. Ini adalah Saudara Mononggolo, orang Jawa Arab yang menjadi paman dan juga ayah angkat dari Raden Saleh Syarif Bustaman, salah satu perintis dari lukisan modern abad 19 di Semarang. Dia adalah bupati di Semarang, bupati terboya waktu itu, dan anaknya disekolahkan oleh Raffles di Calcutta. Next. Dan juga ada dampak dari alkohol, drinking port wine antara Hugh Hope, residen dari Semarang, dengan bupati di rumah. Dan Diponegoro juga senang dengan anggur. Dia bilang bahwa Sang Nabi tidak melarang, sebab bagi saya anggur putih manis dari Afrika Selatan adalah semacam obat tombol, yang bisa memberi kekuatan kepada saya. Next. Dan ini adalah perwira dari tentara Dindles, macam-macam seragam yang mereka menciptakan sendiri. Next. Dan ini adalah seragam untuk bupati yang diciptakan oleh Dindles. Dan di paling kiri adalah Paku Alam kedua yang seperti belang bentong, gado-gado. Dia punya belangkong, tapi dia punya jas khas Inggris, dan dia punya medali dari Belanda, dan dia punya pedang yang dibuat di Toledo di Spanyol. Next. Dan adalah dampak dari Perang Dunia, sebab revolusi dan Perang Napoleon adalah Perang Dunia Pertama, dan Jawa terlibat. Ini adalah Indramayu, waktu Inggris sedang mendobrak armada Dindles di laut lepas dari Indramayu, bulan Juli 1811 sebelum mereka mendarat di Cilincing. Next. Lantas saya punya kesempatan dengan ESU Scholarship, English Speaking Union Scholarship, untuk pergi ke Ithaca. Dan di sana terjadi Eureka Moment kedua. Ithaca adalah salah satu kampus yang didirikan sesudah Perang Saudara di Amerika. Salah satu kampus khusus untuk agriculture pada awalnya, tapi bisa develop untuk menjadi salah satu pusat dunia untuk studi mengenai Indonesia. Next. Dan ini berkat dua profesor saya, Ben Anderson yang baru meninggal di Batu, Malang, dan George McDonald Kane yang menjadi wartawan waktu kelas kedua di Jogja. Dan dia waktu pulang mendirikan dengan federal funds salah satu pusat untuk studi Indonesia yang sangat tersohor. Next. Dan juga ada Clifford Geertz. Clifford Geertz adalah seorang antropolog yang sangat kenal sekali. Dan dia datang ke Cornell waktu saya ada di sana dan juga ke Oxford. Dan saya banyak punya hutang budi kepada beliau. Sebab dia bisa membuka satu wawasan dalam diri saya mengenai Pulau Jawa. Next. Dan juga ada Mel Reckless di Melbourne yang baru meninggal 2019, 29 Desember, yang banyak menulis mengenai agama Islam di Jawa, mystic synthesis di Jawa, dan juga abad 17 dan abad 18, bagaimana sejarah dari 80 tahun perang di Jawa. Jadi dia menjadi salah satu virtual supervisor, sebab Richard Cobb tidak tahu menahu apapun mengenai Jawa. Next. Jadi saya mulai belajar arsip dan mulai belajar bahasa, sebab profesor saya di Cornell bilang, silakan ambil Dindles, tapi harus belajar dari akar rumput, harus menguasai bahasa Jawa, bahasa Indonesia, dan bahasa Belanda. Lantas kembali kepada kita dan bilang, apakah masih mau dari geladak
kapal atau dari veranda dari kantor atau dari akar rumput menilai dampak dari Dindles. Next. Belajar huruf aksara Jawa, ini adalah tulisan Diponegoro sendiri kepada ibunda yang ditulis dari Stadthaus, Taman Tata Hila, punya gedung kota, dan dia ditahan di sana 3 minggu sebelum dia berlayar ke Manado. Dan dia otodidak, tapi sangat cemerlang dalam intelek. Next. Dan dia juga punya salah satu pecarikan. Ini adalah cap dari Diponegoro di tengah-tengah surat, sebab dia bilang kepada Belanda, Haramain adalah di tengah-tengah dunia. Mekah dan Madinah adalah pusat dari dunia. Saya juga adalah penggemar sang Nabi. Next. Dan juga ada beberapa tulisan yang sangat menarik sekali. Ini adalah jembatan pertama di atas Kali Progo yang dibuat waktu Perang Jawa oleh seorang dari Sri Lanka, Lieutenant Peter Ondaatje. Next. Dan ini Eureka moment kedua, ya. Saya sedang belajar di perpustakaan di Cornell. Saya buka geschiedenis van Indonesia dari De Graaf, dan tiba-tiba saya lihat gambar dari De Sturs mengenai Diponegoro sedang masuk di dalam perkemahan di pulau kecil Matese di tengah-tengah Kali Progo waktu mau membuka negosiasi dengan Belanda. Dan saya ada semacam kontak batin dengan Pangeran Diponegoro. Dan saya ambil keputusan pada waktu itu, daripada Dindles, saya akan ambil Diponegoro sebagai figur transisi. Next. Jadi, replacing Dindles with the Mystic Prince. Ini adalah Diponegoro muda waktu sedang menikah dengan Putri Bupati Cepu. Ini adalah waktu di Stadthaus di Batavia. Next. Mengalih pandangan Belanda dengan triwarna yang sedang ada di dalam angin Belanda dari barat. Diponegoro sedang diusir dari negara oleh seorang bapak, De Kock, General De Kock, demi kepentingan dan demi kenyamanan dari Pulau Jawa. Dan semua pengikut merasa ya tidak begitu sedih. Ini sesuatu yang lumrah dan patut. Dengan pandangan ini, next. Pandangan dari Raden Saleh sangat bertolak belakang. Tidak ada triwarna di atas gedung pemerintah ini. Semua muka dari Belanda terlalu besar untuk mereka punya badan, seperti Buto Sabrang. Di tengah-tengah ini, di paling bawah dari tangga adalah Datuk Long, ya, Datuk Long di sini yang punya syakuk di atas kepala. Dia adalah kepala dari Hubtruppen Manado yang bisa menolong Diponegoro ditangkap. Dan kita bisa pikir bahwa sebenarnya ini adalah satu konflik antar etnis, bukan antara Belanda dan Jawa saja. Next. Dan saya pakai tulisan Geertz dan pakai belajar kejawen, belajar kebatinan dengan Sumara untuk pergi ke Laut Kidul untuk mulai belajar mengenai leluhur dari Jawa. Seperti di sini ada Labuan dari Parangkusumo, Labuan dari rambut dari Sultan, dari kuku dari Sultan, dan dari benda-benda seperti dia punya kain yang dilabuh ke laut untuk istri siluman Ratu Kidul yang adalah pelindung dari keraton-keraton Jawa Tengah Selatan. Next. Dan saya ambil adegan yang besar-besar Perang Jawa. Seperti Chou Enlai waktu dia ditanya, bagaimana dampak dari revolusi Prancis kepada dunia?
terlalu dini untuk bisa menjawab itu. Sama dengan Perang Jawa, terlalu dini untuk menjawab. Masih ada kaum seperti Sardono, waktu dia membuat opera di Ponorogo, diselenggarakan 2011 di tim, dia menjudul opera di Ponorogo 1825 00000 sebab masih menggaung. Next. Dan kadang-kadang di dalam naskah Belanda ada sesuatu yang mengejutkan seperti pandangan dari anak sulung dari Raja Belanda, Willem II, yang bilang kepada ayahnya dalam satu surat dari Makassar sesudah dia menjumpai di Ponorogo dalam 2 kamar yang panas dan menyedihkan di dalam Fort Rotterdam. Di Ponorogo ditahan dan ditangkap dengan cara licik di atas perintah de Kock. Dan saya merasa dalam lubuk hati saya bahwa ini akan membuat salah satu karma yang sangat jelek sekali. Sebab sumpamanya ke depan kita harus melenggarakan satu perang di Pulau Jawa atau di Indonesia. Tidak ada satu petinggi pun yang akan percaya kita. Lihatlah Imam Bonjol di Sumatera Barat. Dia bilang, lebih baik saya dibakar hidup di Bonjol daripada membuka negosiasi dengan Belanda. Sebab saya akan dilakukan sama dengan di Ponorogo. Satu pengkhianatan yang ada aib di atas pamor kami, orang Jawa, orang Belanda. Next. Dan ini adalah tulisan dari Prince Hendrik. Dia pun ada semacam lukisan kecil mengenai di Ponorogo waktu dia menjumpai beliau di dalam 2 kamar yang panas dan menyedihkan dengan pakai topi Bugis dan punya salah satu goatee biar dia. Next. Dan Eureka moment ketiga adalah di New Orleans. Saya pergi ke New Orleans untuk Mardi Gras tahun 70 bulan Februari. Dan next slide. Saya naik salah satu Mississippi paddle steamer. Dan waktu mau mendarat di dermaga di New Orleans adalah satu tulisan besar, huruf besar, Jakarta Lloyd. Dan saya ambil keputusan waktu itu, saya akan berlayar ke Indonesia. Sudah lama di perpustakaan, sudah lama di akademi. Saya mau mencicipi apa sebenarnya Indonesia sesungguhnya. Saya kembali kepada Cornell. Next slide. Dan saya bilang kepada George Cain, saya mau berlayar ke Indonesia dengan kapal laut dari Jakarta Lloyd. Cain bilang gampang. Saya punya teman, Mr. Pamojo, dari Jogja. Dia adalah agen dari Jakarta Lloyd di New York. Saya akan bel kepada beliau. Nanti Anda bisa pergi dengan Samratulangi. Next slide. Jadi saya berlayar di atas kapal seperti kapal mini Indonesia. Ada nahoda dari Minangkabau, ada first mate dari Ambon, adalah kepala mesin dari Jawa. Dan saya ikut dengan klasi di atas dek untuk cat dan untuk cuci silinder dari diesel, mesin diesel waktu kita ada di Jeddah. Dan saya bayangkan saya akan datang ke pasar ikan di Jakarta. Tapi man proposes, God disposes. Next slide. Ini adalah rough landing saya di Sungai Musi. Waktu itu saya sudah punya usus buntu sebab sudah pecah usus saya di atas kapal. Ya, ini sebab kerakusan saya di atas kapal. Saya terlalu banyak makan gula Jawa yang punya nuts di dalam. Dan itu seperti lodge di dalam usus buntu saya. Dan saya pergi ke dokter kapal, dia bukan dokter, dia adalah mantri.
Menteri Kesehatan, dia bilang, kamu terlalu banyak makan di Teluk Betung, Peter. Nanti saya akan memberi laksatif. Dan laksatif seperti meledakkan saya punya usus. Jadi saya harus dioperasi di Palembang. Next slide. Dan saya pergi ke rumah sakit Caritas, ya, rumah sakit Katolik. Pada waktu itu ada satu dokter, dia punya 60 pasien, dan dia tidak masuk setiap hari sebab dia punya kelainan jantung. Untung dia bisa memberi operasi, tapi malapetaka terjadi sebab dia tutup saya kembali, sehingga semua kekotoran di dalam perut melambung. 2 liter dari kekotoran harus diambil dari saya di Singapura. Next slide. Saya punya teman baik, bekas dari Cornell. Dia tunggu saya di Tanjung Priok. Saya tidak muncul-muncul, dan lantas dia dengan wang sendiri ambil merpati ke Palembang, dan dia bilang bahwa setiap hari saya lihat Peter lebih parah. Dia kembali ke Jakarta, dia ketok pintu dari kedutaan Inggris, dia bilang, adalah seorang distress sailor di Palembang, orang warga Inggris, kamu harus menolong dia. Kalau tidak, ayah saya akan membuat salah satu pidato di parlemennya. Jadi datang Angel of Mercy, New Zealand Air Force plane. Ya, next. Dan ini adalah tempat menyelamatkan hidup saya. Changi Hospital di Singapura. Waktu itu di bawah naungan dari RAF, Royal Air Force, sampai 72. Next. Lantas saya kembali ke Jakarta, usus buntus sudah sembuh, 71, dan saya ambil indekos di Tanah Abang 1. Rumah dari saya punya paman yang menjadi salah satu wakil komandan dari Cakrabirawa. Dan setiap hari saya pergi dari rumah dia ke Harmony, ambil oplet ke Anri. Dan persis di depan dari rumah adalah pabrik es Petojo. Next. Jadi ini adalah destinasi saya, Gedung Arsip. Every morning I'd walk from my room, Tanah Abang 1, kepada Harmony, dan ambil oplet. Kadang-kadang saya jalan langsung ke Jalan Gajah Mada 111. Rumah dari Rene de Klerk, leluhur dari Belanda, masih ada di sana. Tapi sesajen adalah sigar dan jin. Jenever. Next. Ini adalah yang saya dapat di sana. Diponegoro sedang belajar tasawuf di Makassar. Diiringi oleh dia punya istri, dia punya anak, dan dia punya anak sedang melihat salah satu bayangan dari leluhur atau makhluk halus. Next. Dengan salah satu autobiografi pertama yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Ditulis dalam 9 bulan di Manado, tanpa ada komputer, tanpa ada perpustakaan, di luar kepala. 1150 halaman folio yang ditulis dalam bahasa Pegon. Next. The Smell of Decay, the original copy of the Baba Diponegoro in the Indonesian National Library. Ya. Dan ini adalah landasan untuk saya, untuk skripsi saya. Next. Dan juga pentingnya pelukis. Ini adalah Sujoyono. Kemenangan Diponegoro di areal Prambanan 9 Agustus. Dia bisa meluluhlantakkan pasukan gerak cepat 1 dengan komandan Belgia yang punya rambut merah yang hilang salah satu mata waktu di dalam perang.
Next. The mystery of humanity yang harus betul-betul mengagumi kita semua. Matur nuwun, ngantos kepanggih malih. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi Pak Peter Carey. Jadi kita baru saja mendengarkan bagaimana Pak Peter Carey yang punya satu sisi melihat Indonesia sebagai orang asing dan melihat tentang bagaimana Indonesia sampai ke dalam jantungnya. Nah, kalau tadi Agus bercerita tentang Indonesia dari dalam Indonesia, ya, dengan lingkup yang sangat kecil, pengertian kecil karena memang surrounding dengan kehidupan keluarga dan lain-lain, begitu keluar dilihat bagaimana Indonesia di mata bird view. Jadi ibaratnya terbang ke atas, melihat Indonesia dari atas. Pak Peter tadi yang hampir saja ya bagaimana mempertaruhkan nyawanya. Ya. Jadi kapan-kapan kita ke Sungai Musi lagi Pak Peter ya, kita celebrate on the beach. Ini adalah pusat dari Sriwijaya ya. Ya, dan situlah pusat Sriwijayanya katanya ya. Oke, nah jadi dua cerita ini ya saya pikir adalah satu perenungan buat kita, apa sih artinya kebangsaan. Apa sih tadi yang Agus katakan, kita setiap orang punya multiple identity. Bukan artinya multiple identity itu kita tidak fokus, tapi multiple adalah sesuatu yang memperkaya kita. Itulah yang kita katakan dengan kebinekaan. Jadi saya sebagai penggiat kebudayaan mengatakan bahwa kalau kita melihat semua itu dan kita masuk dalam kebudayaannya dan kita bisa melihat dari dalam, semuanya indah. Jadi yang membuat indah adalah bahwa kebinekaan. Jadi bukan artinya keseragaman, tetapi itulah ya bagaimana kita melihat di balik penderitaan di Afghanistan penuh dengan kehidupan yang sesungguhnya. Jadi simplicity dalam life adalah kebahagiaan. Pak Peter bayangkan yang enak kalau dibilang, kalau kita membayangkan Inggris ya dengan Indonesia, bagaimana di sana nggak berpikir lagi, tidur pun nggak ada yang digubuk-gubuk reot ya, tetapi sengaja mau datang dan masuk ke jantung Indonesia, dan tadi bahkan ya masuk tinggal di mana-mana, di kapalnya digeladak juga sampai ya. Kita percaya bahwa nasib baik itu selamanya ada pada orang-orang baik. Ya. Ketika tadi setengahnya blackmail kawannya yang mengatakan kalau saja tidak dibantu, saya bikin laporan. Nah, inilah reality hidup ya. Betapa bahwa humanity tadi, kita at the end kita ketemu satu yang kita katakan tadi humanity. Ya, itulah saya mendirikan Pertiwi dengan 4K. 4K. Yang K pertama adalah kemanusiaan. Jadi K inilah yang mempersatukan kita. Ya. Nah, oke, saya nggak menyebutkan yang K ketiga apa yang tiganya lagi, karena memang kita betul-betul mau melihat Indonesia dari perspektif yang banyak sekali. Dua pembicara kita ini sudah. Oke, saya pikir kita bukan mau mengejar dengan waktu aja, tetapi kita juga mau mendengar lebih banyak. Jadi waktu itu penting, tetapi lebih penting lagi orang-orang yang memberi kontribusi untuk bagaimana sharing pengetahuan, perasaan, dan khususnya hari ini. Ya. Nah, oleh karena itu saya akan masuk pada pembicara berikutnya. Ya, jadi ini masing-masing mungkin ya kontributor ini kita kan allocate 10 menit masing-masingnya supaya kita bisa melihat Indonesia itu dari betul-betul spektrum yang kaya sekali. Ya, bagaimana orang-orang Indonesia yang tinggal di luar negeri. Ya, jadi ada pepatah mengatakan jauh di mata, dekat di hati. Okay? Atau sebaliknya, okay? Gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, tapi kutu yang di seberang lautan bisa kelihatan. Nah, persepsi itu yang harus kita melihat secara positif, bahwa what is happiness, what is nationality, what is the sense of ownership, itu ada pada diri kita sendiri.